Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum dimulai, coba intip dulu sama KM untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum dimulai, Bapak absen dulu ya. Alfa. Tidak ada. Diti. Alisa. Fatura. Nora. Mengenal pertemuan kisah. Jadi sebelum kita ke materi, tujuan dari pembelajaran bab 3 ini itu ada 4. Ketika setelah kegiatan peserta didik diharapkan dapat yang pertama bisa menjelaskan makna pertemuan kisah secara benar. Yang kedua, menyebutkan nama sandiran pertemuan kisah. Yang ketiga, bisa menjelaskan ciri khas keistimewaan masing-masing kitab. Yang keempat, bisa menunjukkan hormat dan kagum terhadap para perawi dan ulama hadis. Jadi kita bisa lihat ya dari judul mengenal kutubut kisah. Secara bahasa kutubut kisah artinya apa? Ada yang tahu kutubut? Coba kutubut itu apa? Kitab kisah itu apa? Berarti kitab-kitab yang 9. Jadi pelajaran ilmu hadis hari ini kita akan mengenal apa itu kutubut kisah atau kitab-kitab yang 9. Jadi kutubut kisah itu kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu dari abad 2 sampai abad 3 Hijriah. Yang pertama itu ada kitab namanya Sahih Bukhari. Kitab Sahih Muslim itu kitab kedua paling sahih setelah kitab Sahih Bukhari. Jadi coba hadis sahih itu menjadi sumber hukum keberapa? Kedua setelah Al-Quran. Jadi para ulama ketika ingin mencari sumber hukum, misalnya sumber hukum fardu ain lah, itu ketika tidak menemukan sumber hukum dalam Al-Quran, maka ulama-ulama itu akan mencari sumber hukum pada hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis sahih itu penting untuk kita sebagai umat Islam dalam mencari sumber hukum. Kita kelompok bikin yel-yel gimana? Yel-yel kelompoknya misalnya kelompok pertama yelnya tentang kelompok pertama
Salam dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa yang kalian pahami tentang ketuhanan. Tapi sebelum menjawab itu, dari kelompok kita ada jawab dulu supaya semangat. Oke. Nah, terus kelompok 1 hanya apa? Ayo sini. Oh iya. Kelompok semua. Doakan. Kelompok 1 hanya apa? Ayo kelompok 1. Kelompok yang paling hebat. Cari yang ikut. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Udah, Ibu. Mungkin cukup sekian ya, langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang Kutubun Nisa? Menurut saya, Kutubun Nisa adalah 9 kitab yang disusun oleh para imam-imam besar di abad kedua dan ketiga. Kitab tersebut mencakup dari Sahih Bukhari, Sahih Musnad Imam An-Nasai dan yang lainnya. Lanjut. Jadi Kutubun Nisa adalah 9 kitab yang menjadi sumber hukum kedua dari Al-Quran. Setelah Al-Quran, mencakup 9 kitab dari Sahih Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kutubun Nisa yaitu 9 kitab hadis yang dikarang oleh para ulama Muslim, ulama-ulama besar yang mencakup kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari 9 kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hikmah mempelajari Kutubun Nisa. Sebelum ke penjelasannya, ada sedikit yel-yel dari kita. Satu, dua, tiga. Salah boleh, benar boleh, pede boleh, sempat salah juga boleh. Tapi kamu harus tahu kalau kita rukun nomor 2. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa, itu pasti bisa. Jadi pertanyaannya adalah apa hikmah mempelajari Kutubun Nisa menurut kalian? Menurut kami, Kutubun Nisa adalah kitab yang mempelajari hikmahnya kita menjadi tahu apa itu hadis sahih, Hadis sunan, hadis musnad, dan hadis muwatta. Hadis sahih adalah hadis yang mencakup hadis-hadis sahih. Hadis sunan adalah hadis yang berisi tentang tema fikih. Hadis musnad adalah hadis yang didasari oleh perawi pertama, dan hadis muwatta Adalah hadis yang mencakup dari Nabi Muhammad, sahabat dan tabi'in. dan pendapat sahabat dan Sahabat tabi'in. Nah, jadi
hikmahnya kita dapat mengetahui perbedaan antara hadis sahih, hadis sunan, hadis musnad dan hadis muwatta. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang dan kurangnya Disusun oleh para ulama besar. Nah, kitab-kitab ini di dalamnya ada yang khusus hadis-hadis sahih, ada yang di dalamnya ada hadis sahih, dhaif, dan hasan. Ada juga kitab yang mencakup hadis Nabi, pendapat sahabat maupun tabi'in. Nah, jadi kita mempelajari kitab-kitab ini